Setelah Nasdem 2 kali tidak diundang oleh Jokowi, sekarang Nasdem full power mendukung Anies. Bahkan kemarin Nasdem tegaskan semua orang bakal wah soal cawapres Anies Baswedan. Statement ini muncul dari Nasdem. Mungkin ini merupakan kekesalan dari Partai Nasdem karena Nasdem kembali tidak diundang oleh Jokowi saat semua ketum partai koalisi diundang oleh Presiden Jokowi. Di sisi yang lain, PKS pun berhalusinasi, mengatakan bahwa peluang PKB berkoalisi dengan pro Anies lebih besar. Ini diungkapkan oleh PKS karena publik bisa melihat adanya keakraban antara Demokrat dengan PKB belakangan hari ini. AHY dan Caimin saling menggoda. Saya melihat koalisi perubahan semakin panik. PKS dan Nasdem takut Demokrat bergabung dengan PKB atau Golkar. Jika Demokrat keluar dari koalisi perubahan, maka tiket capres Anies pun akan batal. Dan kemungkinan kedua, koalisi perubahan akan bubar jika Demokrat diambil oleh Muldoko. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Jumpa lagi dengan saya di channel Johannes Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di awal video. Dan sambil menonton video ini sampai habis, saya mau mengabsensi ada seberapa banyak pendukung Ganjar yang menonton video ini. Setelah Nasdem 2 kali tidak diundang oleh Jokowi, sekarang Nasdem full power mendukung Anies. Bahkan kemarin Nasdem tegaskan semua orang bakal wah soal cawapres Anies Baswedan. Anies Baswedan mendapatkan kewenangan penuh dari Partai Nasdem dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dalam menentukan cawapres pendampingnya. Nasdem sih boleh mengatakan begitu, tapi menurut saya Anies tidak mempunyai power untuk menentukan cawapres. Cawapres Anies tergantung pada pilihan Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nasdem sendiri pun menyebut cawapres Anies di Pilpres 2024 bakal menjadi kejutan. Kata Nasdem, Partai Perubahan sedang menyiapkan pimpinan Indonesia 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Artinya mereka harus pilih. Yang pertama, dia adalah harus dekat dengan rakyat. Dan yang kedua, memiliki visi atau imajinasi-imajinasi tentang Indonesia yang akan dibangun itu seperti apa. Begitulah kata Nasdem. Nasdem mengatakan bahwa pengumuman cawapres Anies Baswedan akan menjadi kejutan. Dan saat ini terus digodok agar mendapatkan figur terbaik. Bukan hanya untuk partai pengusung, tetapi untuk Indonesia seutuhnya. Begitu katanya. Nasdem juga menegaskan bahwa pemberian otoritas penuh kepada Anies Baswedan dalam memilih cawapres itu tertuang di piagam kesepakatan 3 partai koalisi, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Partai Nasdem menyampaikan bahwa figur cawapres Anies akan menjadi sebuah kejutan tersendiri, sehingga semua masyarakat meyakini duet Anies dan pendampingnya sebagai pasangan ideal capres dan cawapres itu untuk memimpin Indonesia. Statement ini muncul dari Nasdem. Mungkin ini merupakan kekesalan dari Partai Nasdem karena Nasdem kembali tidak diundang oleh Jokowi saat semua ketum partai koalisi diundang oleh Presiden Jokowi. Saya sendiri pun ragu melihat Anies Baswedan mendapatkan tiket capres untuk 2024. Ketika salah satu partai bergabung dengan koalisi lain, maka tiket capres Anies pun akan bubar. Baru-baru ini kita melihat bahwa Demokrat didekati oleh Golkar. Mungkin Golkar dan Demokrat akan maju sebagai pasangan capres dan cawapres. Erlangga Hartarto dimajukan sebagai capres dan AHY dimajukan sebagai cawapres. Jika Demokrat bergabung dengan Golkar dan maju Pilpres, maka koalisi perubahan akan bubar. Dan kemungkinan kedua, koalisi perubahan akan bubar jika Demokrat diambil oleh Muldoko. Saat ini Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY sedang masuk dalam masa kritikal. Karena banyak sekali kader Demokrat yang mundur massal. Kita bisa lihat baru-baru ini kader Demokrat Purwakarta mundur massal. Ada apa? Ratusan kader dari Dewan Pengurus, cabang, ranting hingga anak ranting Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta mengundurkan diri secara massal. Mereka menanggalkan alma mater partai hingga mengembalikan berkas kepengurusan ke Ketua DPC Partai Demokrat di Purwakarta. Ketua Sri Kandi yang juga Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Purwakarta, Rini Meliani, menyatakan mundur di hadapan awak media. Ia menanggalkan jas Demokrat hingga membuat surat pernyataan pengunduran dirinya. Dia mengakui terjadi ketidakharmonisan di Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Melani mengaku sebagai Ketua Sri Kandi sangat menyayangkan tapi harus dilakukan. Karena di politik kita harus bisa menentukan sikap. Dan langkah ini dia lakukan untuk mundur dari kepengurusan sekaligus Ketua Sri Kandi di Partai Demokrat Purwakarta. Ketua DPC Partai Demokrat Purwakarta angkat bicara.
yang menegaskan jika sampai saat ini ia baru menerima surat pengunduran diri dan belum mengetahui alasan mereka mengundurkan diri. Namun ia mengatakan jika keluar masuknya kader dalam demokrasi adalah hal yang biasa. Menurut saya ini bukanlah hal biasa. Tentu saja ada masalah besar dalam partai itu, makanya banyak kader yang mengundurkan diri. Partai Demokrat mengatakan mereka tidak tahu alasan kenapa banyak kader yang tiba-tiba mengundurkan diri dan tidak diberitahukan informasi ataupun pembahasan sebelumnya terkait akan adanya kader yang mengundurkan diri secara massal itu. Di sisi yang lain, PKS pun berhalusinasi, mengatakan bahwa peluang PKB berkoalisi dengan pro-Anies lebih besar. Ini diungkapkan oleh PKS karena publik bisa melihat adanya keakraban antara Demokrat dengan PKB belakangan hari ini. AHY dan Caimin saling menggoda. Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Ketum Partai Demokrat AHY saling menggoda soal koalisi Pilpres 2024. Ini dilakukan saat bertemu di Cikeas. PKS menilai peluang PKB bergabung dengan koalisi perubahan untuk persatuan lebih besar. Saya menganggap ini merupakan halusinasi besar dari PKS. PKS mengatakan kalau bicara peluang, PKB bergabung dengan koalisi perubahan lebih besar. Karena Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem sudah menandatangani piagam koalisi dan capresnya adalah Anies Baswedan. Koalisi perubahan yang menjagokan Anies sebagai capres saat ini terdiri dari 3 partai, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Khalid mengatakan koalisi tersebut sangat terbuka jika PKB ingin bergabung mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Sebelumnya, Caimin bertemu dengan AHY di Cikeas. Caimin dan AHY mengaku saling menggoda soal koalisi Pilpres 2024. AHY menyatakan pembicaraan yang terjadi berlangsung cair. Menurutnya, pertemuan yang terjadi merupakan wujud dari kedewasaan dalam politik. Caimin pun kemudian merespon soal saling menggoda koalisi dengan AHY. Dia berkelakar manusia hanya bisa berusaha, tapi takdir Tuhan yang menentukan. Saya melihat koalisi perubahan semakin panik. PKS dan Nasdem takut Demokrat bergabung dengan PKB atau Golkar. Jika Demokrat keluar dari koalisi perubahan, maka tiket capres Anies pun akan batal. Tuliskan pendapat kalian apakah Demokrat akan keluar dari koalisi perubahan. Jika kalian setuju dengan Anies Baswedan tidak jadi dicapreskan, pastikan Anda menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Buat kalian yang tertarik dengan investasi saham atau trading forex, saat ini lagi ada promosi menarik.